Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita Jemaat GKPS Cengkareng, baik yang hadir di sini dan juga yang sedang mengikuti ibadah live di rumah masing-masing. Sebelum memulai kebaktian, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus Pencipta langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku, kaum yang tidak soleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang adil dan benar, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu. Engkau tetap setia menyertai dan membela kami, karena Engkau Tuhan keadilan dan perlindungan kami. Dalam ibadah jemaat ini, kami memohon keadilan dan perlindungan-Mu, sebab iblis serta segala musuh terus mengancam, selalu bermaksud jahat kehendak makhluk kami. Penuhilah persekutuan ibadah ini dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami tuntun selaku mempercayai bahwa
hanya melalui penderitaan Yesus Kristus kami memperoleh kebenaran, hak kami dipulihkan selaku anak bagimu. Amin. Jemaat duduk. Kembali mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 sampai ayat 3. Marilah bangkit kita berdiri. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami. Namun hidup kami sering tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami sering lalai mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Ada kalanya kami kurang menyadari bahwa kami ada dalam keadaan seperti yang sekarang ini hanyalah oleh kasih-Mu. Kami sadar bahwa tidak ada dosa serta kesalahan yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kami sujud memohon pengampunan. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa kami karena rahmat-Mu.
Kiranya Roh Kudus tinggal berdiam di dalam diri kami dan selalu menuntun kami agar hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami turut menjadi pewaris kehidupan kekal yang telah dijanjikan Anak-Mu Yesus Kristus kepada orang yang percaya. Amin. Dengarlah firman Allah, yaitu berita anugerah janji Allah tentang pengampunan dosa. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340, bait 1 dan 2. Marilah bangkit berdiri. Kita mengingkarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadir langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sekarang Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Selamat duduk. Kembali kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat
nomor 439 ayat 1 dan 2. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Warta Jemaat GKPS Cengkareng, Minggu 21 Maret 2021. Yang pertama, keuangan. Uang yang masuk minggu ini sebanyak 5.615.000. Kiranya Tuhan memberkati uang yang masuk untuk mengembangkan kerajaan-Nya di muka bumi ini. Yang kedua, rencana kegiatan. Dalam kebaktian pada hari ini akan diadakan persembahan khusus untuk pembangunan waktu kebaktian minggu. Yang kedua, hari ini Minggu 21 Maret akan diadakan pembekalan kepada sintua yang akan ditahbiskan bersama keluarga. Akan dilaksanakan jam 2 siang di GKPS Cengkareng. Narasumber kita adalah Bapak Preses GKPS Distrik 7, Pendeta John Ricky Purba, dan juga Pendeta Sorta Damanik. Selanjutnya acara Pangapohon. Senin 22 Maret 2021 akan dilaksanakan ibadah penghiburan kepada dua keluarga. Pertama, keluarga Bapak John Peter Silaban, Sektor Duri Kosambi. Kedua, keluarga Rajin Haroho, Sektor Cengkareng Barat. Dilaksanakan di gedung sekolah minggu pukul 19.30. Diharapkan 10 orang utusan dari masing-masing sektor bisa mengikuti penghiburan ini dan juga perwakilan seksi dan badan diakonia. Selanjutnya, perjanjian pernikahan. Akan melaksanakan perjanjian pernikahan Dodi Christian Saragih dan Dewi Permata Sari Pardede yang akan dilaksanakan hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 11 WIB sampai selesai, bertempat di Gereja HKBP Petojo. Saksi dari Gereja GKPS Cengkareng adalah Situa Sardi Damanik. Acara pemberkatan akan dilaksanakan pada hari Jumat 9 April 2021 pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Gereja GKPS Cengkareng. Selanjutnya, angkat sidi. Mengikuti program GKPS Cengkareng tahun 2021 akan dilaksanakan Marguru Manaksihon untuk warga jemaat remaja yang telah berumur 15 tahun ke atas. Bagi warga jemaat yang memenuhi ketentuan tersebut agar mendaftar ke PHMJ melalui koordinator sektor masing-masing.
Pendaftaran terakhir kami tunggu sampai tanggal 28 Maret 2021 dan Marguru akan dimulai hari Sabtu 3 April 2021 secara virtual. Kegiatan sekolah minggu. Pengurus sekolah minggu telah membuat proposal untuk perayaan Paskah sekolah minggu yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 April 2021 jam 3.30 pagi sampai jam 7 pagi. Akan dilaksanakan secara virtual menggunakan aplikasi Zoom. Pengkhotbahnya Pendeta Yeni Purba, Paragenda Situa Jayanli, dan MC-nya Jen Sumbayak. Selanjutnya, PA Seksi Inang GKPS Cengkareng akan dilakukan pada hari Minggu 28 Maret 2021 pukul 7 malam. Selanjutnya, pelantikan pengurus seksi remaja GKPS Cengkareng Minggu 28 Maret 2021. Dan juga akan dilakukan pelantikan pengurus seksi Bapak dan juga disertai pelantikan pembimbing seksi Inang. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini, selengkapnya bisa kita lihat di lembaran tinting yang sudah di-share di grup WA gereja kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di tengah pandemi COVID-19 ini, tetap kami mengucap syukur karena kami terus bisa beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami memohon penyertaan-Mu ya Bapa, agar seluruh rencana kegiatan gereja kami 1 minggu ke depan bisa berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Bapa, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar,
bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Biarlah kami boleh bersinar seperti mentari pagi yang menyinari hati dan pikiran kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi hati kami masing-masing yang ada di rumah-Mu yang kudus ini, bahkan yang ada di rumah dimanapun yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus, jika ada roh lain yang mengganggu gugat konsentrasi kami mendengar firman Tuhan, kami tolak dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Horas. Salam Bapak Inang yang ada di rumah, dimanapun beribadah, ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Iya, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita buka Alkitab kita untuk firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Ibrani 5 ayat 5 sampai 10. Ibrani 5 ayat 5 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Salinari sapa nami mahita horas bata. Iya, terpujilah Tuhan. Horas bani Bapak situan nami, Bapak situan nalom. Terpuji Tuhan, dah sehat Bapak ini. Sehingga kita katakan, udah sehat ya betul. Adik-adik semua udah sehat. Sehingga kita katakan di resort kita ini tidak ada lagi yang terpapar COVID. Semuanya sudah sehat. Amin. Amin. Iya, GKPS Kana, GKPS Kebun Jeruk, semuanya sudah sehat. Itu anugerah Tuhan yang tak terhingga. Bapak Ibu, kemarin kami suntik vaksin. Siapa yang sudah suntik vaksin? Bapak Peranger udah ya. Yang di gereja ini siapa yang belum suntik vaksin? Buah. Tapi suntik vaksin ganu parorja kuria Bapak Peranger. Ya, boy mai ifasilitasi hita tene. Ifasilitasi hita maai. Age tim IT ikutlah. Kemarin yang di Kebun Jeruk juga tim IT, tim song leader. Ini ada ibu bidan ini, beberapa ini boleh loh, langsung difasilitasi itu. Iya, jadi waktu kami masuk tim tokoh agama sudah ada nama. Pak, kami dari tokoh agama mau mendaftar. Waduh Bu, nomornya udah habis. Udah mau voice nomor.
Hanami mendaftar. Kebetulan ikut Bapak Tian juga. Tapi Bapak Ibu, datanglah Ibu bidan ini, Ibu Lis. Ini pendeta kami nih. Saya jadi nomor 5, Pak. Bayako kam jadi nomor 5. HP dong nomorku. Datanglah kawan-kawan yang sudah duluan mendaftar. Bapak nomor berapa? 34 nih. Ham 40 nenek. Aku sama Bapak Tian 56. Jam sebentar kami di sana. HP kawan-kawan sampai sore. Tapi ada ilustrasi sederhana dari situ. Rohman nenek bapak situa John Barisman Sumbayak. Pandita. Kemudian kata bendahara kebun jeruk Bang Medahi. Pandita. Itulah perlunya perantara itu. Anggoi John, ada perantara kita, Ibu Bidan. Halanyai, lurus masuk kam. Anggo surga. Berarti holi anggo surga nini. Oh, ayo tandai-dai. Isi panditanya, pandita sorta. Oh, ini cukun magan. Asli lurus masuk nih. Nah, ada Bapak Perutusan. Kan holy penjaga, penentu itu kan Yesus do. Surga mata pelang. Kan ada Bapak. Kemudian ini perceng kareng dai hutan dai. Kundulannya itu hubotoh nini Yesus. Kenalnya aku itu bah. Siapa itu? Inang porhangernya itu nini. Tempat duduknya pun udah tahu aku di mana nini. Coba bayang kokam. Perlu 2 perantaran. Penting kali kan? Sehingga izin holy saat Kristus datang kedua kali sebagai hakim agung yang benar itu pita hinanoilah raham tene. Ya sianu masuk nih kan halak no mamarliku-liku kanan kiri gerbang pertama gerbang kedua contoh ilustrasi doai. Tapi mitorham moholi nomor sada. Amin. Naima calon situa. Calon samas. Karena itu firman Tuhan pada hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa dalam konteks perjanjian lama, imam besar Malim Bolonaima perantara antara umat kepada Allah. Tidak ada seorang pun boleh hadir, ini namanya ruang Maha Kudus. Tradisi perjanjian lama, bait suci itu, grup yang ketiga ini adalah ruang Maha Kudus. Tidak ada yang boleh masuk ke sini selain imam besar. Karena itu lewat perantaraan imam besarlah umat memberikan persembahan itu dan mereka tak boleh sembarangan loh. Yang disebut dengan ruang Maha Kudus. Untuk membakar dupa untuk Tuhan pun gak boleh. Harus lewat para imam. Tapi kemudian
Sekalipun dia adalah imam besar, dia juga harus mempersembahkan korban untuk Tuhan, korban penghapusan dosa. Ini yang mau dijelaskan karena kitab Ibrani dituliskan kepada orang Kristen Yahudi yang di perantauan. Mereka sudah paham tentang tradisi perjanjian lama, bagaimana hebatnya, luar biasanya kedudukan sebagai imam besar. Malimbolon irumani naibata. Lewat kehadiran, lewat peran imam besarlah umat Allah boleh bertemu dengan Tuhan. Tapi dalam Kristus Yesus, Yesus sendirilah yang mau dijelaskan dalam kitab Ibrani ini. Sehebat apapun imam besar itu, Yesuslah imam besar agung. Amin. Jadi Yesus dodalan hasitongan pakon haguluhan. Boy mahita langsung pajupah pakon naibatai bagas Kristus. Dalam teks kita ini dijelaskan tadi, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Diangkat dia sebagai anak Nenai Bata, anak Allah. Bapak Inang, biasanya sebagai anak dia adalah teman pewaris kerajaan Allah. Karena itu anggodong niom bahta tentu ia do hak pewaris apa yang kita miliki. Nah itu Bapak Perutusan, kan Masari Pehita kan Bapak Bendara, kan nah itu tene Bapak Poranger, Masari Ham, Patupuhon itu kan untuk anak-anak kita. Tapi yang godong niom bahta ada anak-anak kita nggak menghargai apa yang kita wariskan. Bagaimana perasaan kita? Nah do pangap ni ham, jadi Bapak Sumbayakai, masih lingok kam Bapak Sumbayak, kawah konha mau sahalinari, kawah konau sahalinari Pak Sumbayak, ulang parsedauhurhu. Ayo ge Pak Sumbayak, tondong ninang porhanger ham. Kawah kunam lu biau. Iya, sebagai teman pewaris kerajaan Allah, bagaimanakah nahado hajong-jongan tanggoy sebut kita sebagai anak. Ulang sebagai anak gabiaha, gabilang harga bani warisan naik. Domai bere warisan gabe, dia enggak menghargai apa yang diwariskan itu. Tapi firman Tuhan Yesus tadi sebagai anak, Nini Ijai tidak memuliakan dirinya sendiri. Ibere pe ia hak sebagai anak, tapi Nini Ijai dalam hidupnya sebagai manusia. Ondorana perlu. Ayat 8 dikatakan, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Kita garis bawahi. Kata kunci yang kedua, sekalipun dia sebagai anak, ia belajar menjadi taat. Ondorana perlu. Ulang sebagai anak, gabe ruhur tau sebatta. Ya, utandai do, dong do ijai oli na mangurusai genup. Bahat do warisan ni bapakku pokoninangku. Mana di sini kaum muda yang di rumah yang ikut beribadah. Jangan karena orang tuamu hebat, jangan karena orang tuamu luar biasa, kau jadi tidak menghargai. Hura-hura, suka-suka, habis nanti warisanmu itu. Sekejap bisa hilang itu. Kita jadi pengemis nanti.
Tapi firman Tuhan ini Ijai, sekalipun ia adalah anak, kita garis bawahi tadi, ia belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Tak kunci yang kedua, belajar menjadi taat. Ondurana perlu. Taat. Coba bayangkan hitang godong nyombahta, ada anak-anak kita, bujur homa. Malas dahurkan, belajar taat. Hiton pe maningon belajar taat do. Anggo mar sermon ini sermon. Anggo sino deresot ini rosina deresot. Anggo membayar perpuluhan ini bayar perpuluhan. Tuhan aulang dong duit ku Tuhan. 100.000 dah sedong, 1.000 mada Tuhan persembahan bulanan mah. Tene Bapak Wakil Puranger, gak ada untung Tuhan. Jujurlah minusnya Tuhan. Kau tahunya berapa? Udah ku hitung-hitung, uang makanku pun kurang Tuhan. Tapi ay mada Tuhan 10.000 mah, 10.000 jujur. Karena itu yang kita miliki. Yang penting adalah Nini Ijai belajar taat. Jadi bayangkan hitana hado hitaon untuk bisa belajar taat. Bagaimanakah orang yang belajar taat itu? Ini bani ayat pitu. Dalam hidupnya sebagai manusia ia mempersembahkan doa. Ai maha gambaran ketaatan. Mempersembahkan doa. Ada tonggoniam. Bapak calon samas, calon situa. Mempersembahkan doa. Jadi langku boto aha tonggomu, tonggot tai bagas mingguan. Ada topik doa. Tadi saya sudah dikasih untuk topik doa yang berulang tahun di minggu ini. Tapi agak menarik rawan Bapak. Sifat doma lewat di tanggal lahir nih baru naboto, lang naboto tigan mengucapkan selamat ulang tahun. Nah agak nih anggo seminggu ke depan lah ipadarakam informasi yang berulang tahun. Jadi boy nasapa ge pagori ni kuria. Anggo sonon minggut do diri, HP do melewat. Sudah lewat tanggal lahirnya. Pandita doma terlambat kamu nih. Untung ada di grup. Kan kayak kemarin Inang Maria Magdalena, Inang Makrut, kenari jadi opung mayalakan. Cantik peham. Coba bayangkan kita udah melewat. Akhirnya malu mengucapkan selamat ulang tahun. Itu ya Bapak Sekretaris. Evaluasi Ra. Misalnya kan adalah di sini kan, berarti oh ini ya ulang tahun. Kemudian kita akan bisa siapkan. Oh hari ini sianu selamat ulang tahun. On kan udah melewat. 10.5 do misalnya kan syukur ada di grup. Kan situa suar di damani HP nama ulang tahun do tondong nami. Rangko maroba natene. Langko mengucapkan selamat ulang tahun. Ya ke jam majelis ini. Adong do grupon. Dong na mengucapkan non. Ada. Karena kelupaan. Tapi kalau misalnya saya sudah punya data ini, saya lihat besoknya saya akan ucapkan selamat ulang tahun, mengingat mana siam. Pandita ai lang adil pandita ini nih, masih lang adil. Sianu tekon ham ulang tahun, aulang nih. Enggak ada informasinya niku. Karena itu kita haganupan. Iya, selamat ulang tahun beuna siam. Samas lang samas bion situ amon. Alhamdulillah kam oli tangis ya. Selamat ulang tahun Bapak Situa Jaberson Situmorang, Bapak Situa Suardi Damanik, Matthew Krista Sinaga, Jessica Reiki Saragi, Willy Hamonangan Saragi, Dosma Sihombing, Marcia Nataya Damanik, Anggia Christian Saragi, Rusliana Saragi, Hotmaida Saragi. Kemudian hari ini, anggoon pas, Ijondo Inangay. Baju merah komabana. Ulang tahunnya nang, panjang umur ya nang, sehat-sehat. Ulang beri tanda. Hai ma. Paula Pipi
Girsang. Tuhan memberkati. Halanya hita ganupan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan ini tadi adalah apa yang menjadi doa, permohonan kita kepada Tuhan. Ini ija Yesus pun mempersembahkan doa dengan ratap tangis. Kemarin saya waktu minggu wanita nangis saya betul. Idah nasyam doa ya. Tungabor ngin iwa perang rao. Pandita masih tangis kam nenek. Ana masa bangunin. Padahal hui nga inangku lakane 77 tahun. Sendiri dia di rumah. Udah kusiapkan lagu itu Bapak Perutusan. Diam bilan saya, ulang buritan haminang. Sudah saya tulis sebenarnya lagu itu. Nanti saya akan mengatakan supaya lagu itu dinyanyikan. Gak sanggup saya Bapak Perutusan. Huli menduraki humawi mimbarain hurku kan. Sedangkan kami jadi dodingai mate peluhku. Karena apa? Kan ay Tuhan, lang pajupaw pukon inang kai gara-gara koronaon. Sada. Gimana ya? Mama saya ulang tahun pun saya nggak bisa datang. Ke 77. Salak-salak si ijabu. Nini inang konsonon. Auda ba si pata opname sandiri daun. Ada opname sandiri onurku. HP ini ikamar niya ibain mak termos ni indahan ni ganupan anggolohean niya isendok kon agsi ulang bergerak. Lang pala hujay ujon. Jadi dok ipasir-sir ni jay. Lang ibo to mamasang kompor gas. Dong do kompor gas nggak tahu dia. Nama opung-opung. Marmasak maya pakai soban, pakai kayu. Aduh sedih kali mamaku itu pikirku. Menduraki mawi John, ayo Tuhan, berilah aku kesempatan bertemu mama saya. Janganlah kau panggil dia di masa corona ini. Aseniku malas mau hurinang poranger. Rainang pokokam. Berbahagia ya. Siapa yang masih punya orang tua berbahagialah kalau mau mamanya sama dia. Mau orang tua bersama-sama dengan kita, sopat nabere. Apa yang bisa? Ini kan marmasa ikan pediri, kayak mana mengantar itu? Ahai kamu ningon kan, ya kan? Bapak situan nami, opung nisa, ay pekan, mama opung kam dabah, kan? Coba bayangkan ham. Tapi syukur ada anak-anak di sana. Karena itu nih Jai, apakah Yesus sendiri pun dalam permohonannya dia penuh ratap tangis dan keluhan kepada dia. Kita ganupan. Ulangi sang kanasiam Yesus laung tangis. Sehingga saya tidak setuju Bapak Inang Sonon. Godong mapangapohon. Merdia yang sosok tangis banan ini. Silang sosok tangis ini. Kenapa nangis dia? Gak cocok. Ay Meda, rajin doa minggu, rajin doa pertonggoan, rajin pea wanita. Kenapa lah Eda harus menangis? Gak usah, gak gitu hidup yang percaya. Jangan. Langsung naik pangapohon. Yesus petangis duda. Kan inang pandita nami. Yesus pun nangis dulanang. Dia juga punya keluhan. Mengeluhnya dia. Nangisnya Yesus. Jadi ulangi sang kanasiam Yesus longgap tangis. Ya menangis loh. Karena apa? Berat loh. Sebagai manusia beratnya silang itu. Berat kali salib itu. Berat kali pergumulan itu. Kalaulah kita mau katakan bagaimana Yesus. Saya mau katakan seperti ini Bapak Inang. Kalaulah ada kawanmu yang setia dan kemudian meninggalkanmu. Nah Bapak Girsang. Anggo dong mau kawan kompak nih ham. Kompak tuh mang nasiam na dua. Kemudian pas maham jatuh. Tumpur misalnya usahamu. Bisnismu pilang berhasil. Setabi. Ya. Duma gak ada lagi apa-apa. Kan kawanmu doai lain. Langgutan daya ini. Coba bayangkan hamang godong kawanmu maka tahun sunai. Kali doma tumpur ham. Anggotiki hebat kam kan. Jago bisnismu lancar.
ya anggo ida sakan pename saya na bapak sakan doai abang adik do nami kan itandai ham do jaksa ini wah anggo ida ba sakan penami ida padahal do ma daw opung tapi lani jaksa misalnya ay sakan penami ainin tapi lang bija saya tandai ham do ainin opung nami da sapari ay nomor tandaan nin mitur opung nami sapari man do nini marsi tandaan halani do ma pensiun iya sonari doma kepala jaksa opung nami donen. Coba bayangkan kita kalau kita punya sahabat yang seperti itu. Sedih enggak? Sedih Pak Girsang. Jadi ulang isangkan asyam Yesus ulang sedih. Ay Petrus tega kali lah kau. Gitulah kompaknya kita Petrus. Kau bilang lah tak kenal kau sama aku ini kan. Kan nangisnya si Petrus itu. Nangis kan Pak Bendara. Mutiki jaya-jaya nih ham kan. Terkenal maham kawanmu genup sacing keringon. Halani boy piham membayari, membayari mangan. Hawain lang boy piham membayari. Ya madaw be makawani genup. Karena itu nih Bapak Puranger. Karena itulah Nini Ija Yesus juga menangis loh, sedih loh. Karena apa? Orang yang terdekat dia, sahabat-sahabat karibnya meninggalkan dia. Karena itulah Nini Ija dalam keluhan itu air mata yang tidak terkatakan, tapi ternyata itulah bahwa dia percaya, dia mengatakan dalam ratap tangis keluhannya yang sanggup menyelamatkan dari maut dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Kata kunci yang ketiga, saleh. Perlu doa hidup menjaga kekudusan. Jadi kita ini bukan lagi orang-orang sembarangan ya. Jadi lang asal puas hata, tidak asal bicara sembarangan. Kita jaga juga kekudusan. Yesus juga menjaga kesalehan hidup, kesungguhan, keseriusan dalam hubungannya dengan Tuhan. Itulah gambaran orang yang belajar taat. AGP sekalipun di sana ada derita dan Nini Ijai dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yesuslah Imam Agung, pokok keselamatan. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Itu diangkat dari tokoh perjanjian lama. Waktu Abraham mengalahkan raja-raja dari timur. Dan itu Melkisedek adalah Raja Salem yang datang memberkati Abraham. Dan Abraham memberikan persepuluhan kepada dia. Bapak Inang Hitahaganupan, pertanyaan bagi kita adalah sukun-sukun bata. Kita ini adalah sebagai anak-anak Allah. Seberapa taatkah kita? Sebagai temam pewaris kerajaan surga. Anggawa dong keluhan niham. Kalau ada keluhan, ratap tangis, pergumulan niham nabagal, mari kita katakan, ceritakan kepada Tuhan. Patugah kam hobani Tuhan tah. Tuhan sanggup melakukan perkara lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Biarlah kita juga menjadi orang-orang yang taat, belajar dan terus taat bani proses kehidupan tahun. Dan akhirnya kita juga sampai pada titik kesempurnaan. Hidup adalah proses. Tapi lewat proses itu hamba konau. Kalau Yesus sampai kepada titik kesempurnaan, hamba konau hitaon pe das mahoma. Karena kita telah bertemu dengan Kristus, Sang Guru besar, Guru ajaib. Itu tongah nih pargoluhanta. Amin, kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan kemurahan-Mu. Benar Bapa, kami ini adalah sebagai anak-anak Tuhan. Kami harus belajar kepada Sang Kristus, anak Allah yang telah belajar taat. Sekalipun banyak badai, derita, pergumulan yang kami hadapi, kadang ada air mata yang tak terkatakan Tuhan. Terkadang ada pergumulan yang besar yang tidak bisa kami ceritakan kepada siapapun, tapi kami percaya dalam nama Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang selalu online 24 jam. Menerima setiap keluhan, air mata, kesedihan kami Bapa. Ajar kami untuk taat Bapa, ajar kami menjaga kesalehan kami, kesucian hati kami Tuhan. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kami, seberat apapun pergumulan kami, itu menjadi sebuah proses sehingga kami sampai kepada titik kesempurnaan seperti Kristus Tuhan kami yang telah setia sampai mati. Dan Tuhan telah membuktikan itu dengan proses kebangkitan Kristus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kami punya Allah yang kekal. Itulah kekuatan kami Tuhan menapaki hari-hari kehidupan kami. Ajar kami belajar dan terus belajar kepada Sang Kristus yang ajaib. Sehingga saat ada pergumulan dalam kehidupan kami tidak menjadi orang-orang yang kalah dan menyerah. Tapi biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang berserah dalam perjalanan rohani kami. Dan akhirnya kami semua tampil menjadi pemenang. Pada saat ini kami angkat doa syafaat kami Tuhan untuk mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Bapak Situa Emeritus Jamansen Sumbayak, Bapak Ramlan Saragi, Bapak Ferdinand Apo Saragi, Bintang Neo Silalahi, Inang Anna Ria Munte, Bapak Situa Ferry Diarson Purba, Inang Nyonya Jaulin Sumbayak Borusi Pahutar, Bapak Helensius Purba, Bapak Denis Sutapea yang sekarang dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Inang Holy Lim Purba, Bapak John Predi Damanik, Inang Samas Yohana Damera Purba yang rawat jalan dalam proses kesembuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan, Engkau yang boleh memberkati setiap obat yang mereka konsumsi, bahkan makan minum dalam nama Tuhan. Engkau yang boleh Tuhan memberkatinya, memberikan kesembuhan kepada tubuh, roh dan jiwa mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun di minggu ini Tuhan. Bapak Situa Jaberson Situmorang, Bapak Situa Suwardi Damanik, Mateo Krista Sinaga, Jessica Rizkia Saragi, Willy Hamonangan Saragi, Dosma Sihombing, Marsia Natania Damanik, Enji Christian Saragi, Rusliana Saragi, Hormaida Saragi, Faula Vipia Girsang. Dalam nama Tuhan, Engkau telah tambahkan usia 1 tahun kepada mereka. Mari Tuhan, Engkau yang boleh memberkati mereka, berikan roh sukacita damai sejahtera sehingga satuan menambahkan usia 1 tahun. Itu anugerah Tuhan tak terhingga, dan mereka juga lebih dan lebih lagi bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Kami juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun pernikahan. Andi Wegustin Saragi dengan Inang Masriana Sipayung, keluarga Superson Sinaga dengan Inang Sumanta Riani Girsang. Saat mereka boleh menapaki bahtera rumah tangga itu bukan perkara yang mudah. Di sana banyak badai, di sana banyak pergumulan. Tapi dalam nama Tuhan Engkau telah menangkan mereka Tuhan, menapaki keluarga. Engkau tambahkan 1 tahun dalam pernikahan mereka Tuhan. Jangan tinggalkan mereka sekejap pun. Biarlah mereka terus boleh melintasi pernikahan mereka. Engkau berikan kesehatan tubuh jasmani rohani. Engkau tambahkan berkat-berkat yang melimpah sehingga pernikahan mereka Tuhan sungguh-sungguh Engkau berkati anak-anak mereka juga. Apa yang menjadi doa harapan mereka, Engkau yang merestui. Terima kasih Bapa. Ini doa dan seru kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin.
Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengar firman Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Sekarang mari kita kumpulkan persembahan kita. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi padamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang melimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami. Sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar kepadamu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi padamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dong tuga-tuga. Baiklah, sebelum kita pulang, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan 2. Nanti pada ayat yang kedua kami undang yang melayani untuk ke depan untuk disapa jemaat. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu.